Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizky Darussalam dengan NIM 212410102055. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem basis data praktikum, yakni tentang where dan fungsi agregat. Nah, yang pertama ini kita akan menampilkan data customer yang negaranya itu dari Brazil. Nah, seperti query di sini. Nah, pertama-tama kita akan men-select semua kolom dari tabel customer where country sama dengan Brazil, atau di mana country-nya itu atau negaranya itu adalah Brazil. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, kita akan mencoba untuk, nah ini di sebelah country ini kan semuanya Brazil semua. Nah, berarti ini sudah betul. Kemudian dan di sini itu kita akan menampilkan data produk di mana discontinue-nya itu 0. Di sini pertama kita akan men-select semua kolom dari produk, kemudian where discontinue sama dengan 0. Lalu kita akan menjalankan query-nya. Dan kita lihat discontinue-nya. Nah, ini sebelah sini discontinue-nya itu 0 semua. Dan di sini kita akan menampilkan supplier ID, company name, kemudian address, city, kemudian region yang dialiaskan ke dalam alamat lengkap dari tabel supplier, di mana negaranya ini tuh selain dari Kanada. Nah, jadi simbol ini tuh sama dengan tidak boleh sama dengan, atau mungkin contohnya jika dalam pemrograman biasanya simbolnya seperti ini. Nah, tapi dalam Postgre ini simbolnya kurang dari dan lebih dari. Nah, jadi country atau negaranya ini selain dari Kanada. Mari kita coba untuk menjalankan query-nya. Nah, seperti di sini kan terlihat negaranya London, New Orleans, LA, kemudian Tokyo, lalu Osaka. Nah, jadi itu kan termasuk negara-negara yang di luar Kanada. Kemudian yang B. Nah, di sini kita akan menampilkan company name, di mana kita akan lebih spesifik ke dimana company name-nya itu yang ada LTD-nya. Jadi langkah pertama itu men-select semua kolom dari tabel supplier, kemudian where company name highlight. Nah, ini digunakan untuk memfilter yang lebih ke spesifik. Di sini spesifik ke LTD. Jadi di sini kita kasih tanda petik, kemudian persen, LTD persen. Lalu kita akan coba untuk menjalankan query-nya. Nah, di sini ini kan ada LTD dan LTD. Tetapi di sini itu hanya untuk menspesifikkan saja. Jadi tidak peduli angka huruf belakangnya ada apa, yang terpenting ada LTD-nya. Kemudian yang kedua ini untuk menampilkan dimana first name-nya itu huruf pertama first name-nya ini lebih kecil daripada huruf
pertama last name. Nah, jadi di sini itu pertama kita akan select semua kolom dari tabel supplier, kemudian where left company name, nomor 1 kurang dari left contact name. Kita coba menjalankan query-nya. Nah, jadi company name ini kan tambahnya N dan S. Maaf tadi yang ini, terus yang ini. Jadi ini kan akan seharusnya lebih dulu. Nah, jadi di sini F-nya ditampilkan, F-nya ditaruh di last name. Kemudian yang C menampilkan hire date yang lebih dari 1992, bulan 12 dan tanggal 10. Nah, jadi pertama selectnya terlebih dahulu, kemudian where hire date simbol lebih dari tahun 1992, bulan 12, tanggal 10. Kita akan coba untuk menjalankannya. Nah, kita lihat di sini semuanya tahunnya di hire date sudah lebih dari 1992. Kemudian yang ini kita akan menampilkan ship date dan order date, di mana pemesanan waktu antara pemesanan dan pengirimannya ini lebih dari 10 hari. Nah, di sini kita akan selectnya terlebih dahulu kolom ship date dan order date dari tabel orders. Kemudian kita akan mengekstrak tahunnya dulu. Kemudian ini adalah selisih dari ship date dan order date. Kemudian ini adalah filternya lebih dari 10 hari. Kemudian kita akan coba menjalankan. Nah, di sini 1900. Nah, di sini tanggal 16. Maksudnya tanggal 4. Kemudian order date-nya tanggal 4, kemudian ship date-nya atau pengirimannya ini tanggal 16. Jadi lebih dari 10 hari. Kemudian yang D, kita akan menampilkan produk yang discontinue-nya itu sama dengan 0 atau unit stoknya sama dengan 0. Nah, di sini discontinue-nya sudah sama dengan 0. Kemudian unit in stoknya sama dengan 0. Sini unit in stoknya sama dengan 0. Nah, ini kenapa kok di sini ada unit stok yang 13, lalu di sini ada yang 1 di discontinue-nya? Itu karena kita memakai OR. Jadi apabila ada unit stok yang nilainya sama dengan 0, tetapi di discontinue-nya ini tidak 0, maka akan tetap ditampilkan, karena OR itu hanya akan menggunakan apabila ada satu instruksi yang benar, maka akan tetap ditampilkan. Kemudian di sini yang kedua, kita akan menampilkan produk di mana reorder levelnya itu kurang dari 10 atau lebih unit in stoknya ini lebih dari 100. Nah, kemudian kita akan men-selectnya terlebih dahulu.
maksudnya menjalankannya. Nah, di sini terlihat reorder levelnya ini kurang dari 10. Kemudian yang ketiga, ini kita akan menggabungkan antara first name, last name sebagai nama, dialiaskan ke dalam nama. Kemudian selisih antara tanggal sekarang dengan hire date dialiaskan sebagai masa kerja. Lalu di sini selisih antara tanggal sekarang dan birth date dialiaskan ke dalam usia, dan kolom tersebut diambil dari tabel employees. Kemudian di sini instruksinya ini umurnya pegawai atau employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, jadi kita akan mencoba menjalankannya. Di sini terlihat di masa kerjanya ini kan 30 tahun. Lebih dari 35 tahun. Nah, kenapa kok di sini ada masa kerja yang 30 tahun? Karena kita kembali lagi kita menggunakan or. Jadi apabila ada satu perintah yang benar, maka akan tetap dijalankan atau tetap ditampilkan meskipun di perintah yang satunya tidak benar atau berbeda dari perintahnya, maka akan tetap ditampilkan. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan tabel data employees atau tabel employees yang kotanya ini itu berada di London, Seattle, kemudian Tacoma. Kita akan menjalankannya. Nah, di sini kan terlihat ini Seattle, Tacoma, London, tidak ada kota lain. Kemudian yang E, di sini kita akan menampilkan data dari order, di mana order date-nya ini lebih dari tanggal dan tahun, maksudnya ya periode 1996 sampai bulan 12, kemudian tanggal 25, dan kemudian ini akan selisih dari ship date dan order date. Nah, keduanya ini kurang dari 20. Nah, maksudnya kalau tadi or kan salah satunya benar akan tetap ditampilkan. Nah, kalau N ini keduanya harus benar. Kita akan mencoba menampilkannya. Nah, di sini terlihat order date-nya ini ini lebih dari 1996 dan kurang dari 20 hari. Kemudian di sini kita akan menampilkan tabel produk di mana discontinue-nya lebih dari 0 dan unit in stock-nya lebih dari 0. Nah, di sini unit stoknya lebih dari 0 atau 1. Kemudian unit in stock-nya juga lebih dari 0. Lalu di sini kita akan menampilkan data produk di mana produk ID module 2 atau sisa bagi dari produk ID itu 0. Kemudian unit price-nya lebih dari 5. Kita akan coba menjalankannya. Nah, di sini kan produk ID-nya kan lebih modul kan lebih dari 5. Unit price-nya ini mana unit price? Lebih dari 5. Kita tampilkan.
Kemudian di sini kita akan menampilkan produk di mana unit price-nya itu di antara 5 dan 10. Unit price. Nah, di sini di antara 5 dan 10. Dan yang terakhir, di sini kita akan menampilkan tabel order, di mana ordernya ini order date-nya lebih dari periode 1966 bulan 12 tanggal 25. Kemudian selisih dari ship date dan order date-nya ini di antara 20 dan 30 hari. Kita akan mencobanya. Nah, di sini kan antara 20 hari dan 30 hari sudah keluar. Nah, di sini select from order, di mana ship country-nya itu adalah Brazil dan Italia. Kemudian ship date-nya ini di antara 1996 bulan 12 tanggal 25 dan 1997 bulan 12 tanggal 25. Nah, ini betul, sudah betul. Kemudian di sini kita akan menampilkan tabel employees, di mana kotanya adalah New York dan Seattle. Kemudian umurnya di antara 50 dan 60. Nah, ini kenapa kok kosong? Karena kalau kita lihat di tabel employees ini kan, kalau kita lihat dari kotanya ini kan tidak ada kota New York, makanya kalau kita jalankan hasilnya kosong. Mungkin itu dari presentasi saya kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.